Saya di Padang namanya Liang Lahat. Liang Lahat, kemana itu? Siksa kubur. Cuman cita-citanya bukan masuk surga, masuk neraka. Itu bedanya. Sampai aku tuh pernah bikin dulu kaos, Bang Haji, First in Hell, pertama masuk neraka. First in Hell. Iya. Karena gue pikir surga itu nggak asik, orang-orang di masjid kan nggak ada happy-happynya, nggak ada hiburannya. Tapi kalau di neraka itu kan kayaknya ada superstar, rockstar semua. Tentang film. Ada orang party hari-hari. Sampai pada angus. Kemudian ke Jakarta bergabung dengan band metal papan atas Indonesia lah waktu itu namanya Betrayer. 98 pas kerusuhan di Lengser Pak Harto. Teman bilang, Der, lu ke Bali aja deh. Jadi nggak ada demo. Salah satu niat ke Bali itu, Bang Haji, mau menjauh lah dari agama ini. Saya pikir Islam itu tidak welcome dengan hobi saya. Islam itu tidak hobi. Saya hobi saya melukis potret. Maka saya tanya lukisan di depan lukisan siapa? Saya insya Allah kalau melukis wajah itu mirip. Allah beri kemampuan. Nah, kemudian ternyata ada yang bilang melukis makhluk hidup haram, nggak boleh. Oke, saya bilang Islam nggak welcome dengan hobi saya. Islam nggak cocok deh buat aku. Maka ke Bali itu mau cari agama lain atau nggak bikin agama sendiri aja. Menjadi nabi yang bikin agama sendiri. Ternyata di Bali 98 bertepatan dengan hijrahnya juga guru gitar saya, Bang Irfan Rotor. Rotor almarhumnya, udah meninggal 2 tahun lalu. Beliau yang salah satu inspirasi saya dalam bermusik metal. Dia buka Metallica di Lebak Bulus kan. Terus almarhum gitarolis. Beliau datang ke Bali, Om Gito. Bang Gito datang ke Bali. Nah, jadi saya salah satu target operasi dakwah mereka. Dulu rambut saya dreadlock kayak Bob Marley gitu, panjang, kayak kurus dikit. Pokoknya nggak ketahuan lah ini orang Padang nih, nggak mungkin orang Minang nih. Nah, hidup di Bali, siang jadi malam, malam jadi siang, dari kafe ke kafe. I'm happy banget. Saya bahagia, happy, betul-betul happy. Saya pikir saya bahagia. Saya pikir bahagia waktu itu. Ternyata it's not happiness, tapi emptiness, hampa ternyata. Nah, ternyata dengan hiburan ini, dengan musik yang gemerlap tanpa adanya siar dalamnya, tanpa adanya dakwah, dengan kemewahan dunia yang diberikan waktu itu, saya alhamdulillah diberikan partner bisnis orang Yahudi, orang Amerika. Jadi saya ngelukis, dia yang jual. Jadi dibilang you just make painting, I will make you rich. Ya, lukis saya dibawa ke luar negeri. Jadi saya mengenal Islam itu di saat ekonomi lagi naik-naiknya. Mobil BMW supercar keren lah, masih umur 20-an waktu itu kan. Ya saya bilang nggak perlu agama lah. Datanglah dakwah-dakwah itu. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selamanya. Ingat mati Der. Itu dakwahnya Bang Irfan waktu itu sama Bang Olmam gitu. Ya sekali-sekali ke masjid lah. 2000 akhir, saya mulai masuk masjid di Bali. Masuk masjid di Bali. Nah, mulai itu tuh ikut teman-teman jamaah tabligh. Dia saya diajak khuruj 3 hari, itikaf. 3 hari 3 malam di masjid, nggak boleh bawa handphone. Tiba-tiba Anda bisa beriktikaf di masjid selama 3 malam. Itu pengalihan situasi itu seperti apa? Ini anak ini seperti terkepung hidayah, Bang Haji. Bang Irfan ngajak, Om Gito ngajak. Terus teman-teman di Bali, anak-anak pantai, hijrah juga semua. Waktu itu sebetulnya saya terpaksa ikut. Apa kalimat, apa satu situasi apa yang kira-kira oke gitu? Sebetulnya awalnya itu, ya momen pertama saya itikaf itu karena bertepatan dengan nyepi. Daripada sendirian di rumah, ikut aja lah. Dia bilang terpaksa. Terus dia bilang, ya nggak apa-apa, terpaksa masuk surga. Daripada sukarela masuk neraka. Iya, gara-gara nyepi pada sendirian di rumah. Ada mending di masjid rame-rame kan. Ya udah ikutlah. Saya ajak ngobrol beberapa orang dai yang datang itu. Saya bilang, I'm happy brother. Dia bilang, no, it's not happy. Ini bukan kebahagiaan. Kebahagiaan itu di saat terburuk dalam kehidupanmu. Di saat terburuk dalam kehidupanmu, kalau kamu masih tersenyum, itulah kebahagiaan. Tapi kalau ketika kamu masih duit, kamu rumahmu bagus, mobilmu bagus, temanmu banyak, kau pikir itu bahagia? Ya bukan. Di saat nama baikmu tercemar, masih bahagia nggak kamu? Di saat kamu difitnah, masih bahagia nggak kamu? Atau di saat kamu tak mampu lagi bernafas, masuk kubur. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Bang Haji. Haji mati sendiri mati. Yang nonton duluan. Jadi itu Ji, sebetulnya Allahumma shalli ala Muhammad.
kalimat yang keluar dari hati pasti tembus ke hati. Jadi waktu itu Marwan itu dia bicara sederhana, tapi saya nangis dengarnya. Okay. Dia bilang kebahagiaan ikan ini hanya dalam air. Mustahil ikan bahagia di luar air. Saya bilang, iya. Kalau ikan itu di dalam air, meskipun airnya keruh, ombaknya besar, dia pasti bahagia. Kan itu fitrahnya dia. Coba lihat ikan di pasar. Melotot matanya, tengah ngamur, nggak bahagia. Mati ya. Mati. Jadi kalau ikan manusia, begitu juga kalau keluar dari agama, pasti nggak mungkin bahagia. Jadi tidak ada ceritanya orang maksiat bahagia, itu tidak mungkin. Sebagaimana tidak mungkinnya ikan bahagia di luar air. 2002 bom Bali meletus. Saya baru mulai pakai jenggot, udah mulai pakai sorban. Kebetulan image teroris orang seperti itu. Waduh, ujian. Saya diludahin orang muka pernah. Iya kan dibilang teroris. Ludahin gitu. Tiap lewat Amrozi Samudra gitu. Benar, kita berat banget ujiannya. Saya aduh pikir apa saya mau lepas lagi apa gimana, ini berat banget. Sampai ada satu orang ulama di Bali, ketua MUI salah satunya. Dia datangi saya waktu habis sholat. Der, kalau bisa pakaiannya biasa aja. Nah. Pak Ustadz Kiai, saya sebelum merubah penampilan saya memotong rambut dreadlock saya yang bertahun-tahun saya banggakan. Saya sudah berpikir ribuan kali untuk mengganti pakaian semacam ini, fashion saya. Dan setelah saya memutuskan memakai baju ini, saya sudah siap mati. Nah, kan ada janji Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Ya, wa man ahbani kana ma'i fil jannah. Kalau gitu ya, nggak apa-apa lah. 2006, 2007 itu saya diuji Allah dengan kemiskinan. Saya punya hutang, dikejar-kejar debt collector. Aduh, saya bilang udah taat kayak gitu, Allah mau bersihkan ya. Jadi sebelum nanam padi mau rumputnya harus cabut-cabutin dulu. Orang nggak tahu kita miskin waktu itu. Apa pendapat Anda tentang musik? Jadi menurut saya musik ini adalah satu wasilah, sarana ya, untuk salah satu cara untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kan tidak semua orang mau diceramain. Tapi kan beda. Nggak apa-apa. Bid'ah itu maksudnya biarin deh. Itu maksudnya. Biarin deh. Jadi saya udah berpuluh kali perdebatan saya lewati dengan teman-teman yang berbeda pandangan tentang musik. Dan saya punya sebuah kesimpulan bahwasanya orang yang mengharamkan musik itu betul karena dia memandang dari sisi mudaratnya. Ya. Orang yang membolehkan musik, ulama yang membolehkan musik, betul juga karena memandang dari manfaatnya. Dari sini angka 6, dari sana angka berapa? 9. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Kita sekarang di sosial media kan, saya dakwah di TikTok. Saya dakwah di TikTok 1,5 tahun main TikTok. Alhamdulillah sampai hari ini 55 orang syahadat di TikTok. Dengan lagu, dengan musik. Dengan musik Islam, gimana ceritanya? Ya, pernah juga kita manggung di Luwu waktu itu di Sulawesi Tengah. Diundang konser di sana. Saya syahadatkan 160 orang suku pedalaman. Di panggung hiburan. Jadi tersebarnya Islam di Nusantara itu salah satunya melalui pendekatan sosial budaya, melalui panggung-panggung hiburan. Oleh siapa Sunan Kalijaga Ya, itu ya. kalau hidup sekarang saya yakin beliau akan bikin band juga. Saingan sama Bang Haji. Allahumma shalli ala Muhammad.